Di meja makan, suara orang tua terdengar lembut tapi pasti. Jadilah ASN nak, biar hidupmu aman, masa depanmu terjaga. Di media sosial, cerita soal gaji tetap, kerja ringan, dan pensiun nyaman terus berputar. Tapi lupa akan tugas utama dari ASN, yaitu melayani, bukan sekedar mencari nyaman. Kadang mereka bahkan memandang rendah anak-anak yang bukan ASN. Lalu kita bertanya, apakah jadi ASN hari ini cuma soal mengamankan hidup sendiri, atau masihkah ada ruang untuk mereka yang benar-benar melayani rakyat? Di episode kali ini kita akan membahasnya bersama Mas Yogi. Selamat datang Mas Yogi. Selamat datang, terima kasih ya. Selamat datang lagi. Harusnya saya ya yang bilang selamat datang. Oke, Mas, tadi kita buka nih dengan mungkin cerita dari kenapa sih anak muda itu memilih untuk menjadi ASN supaya mereka hidup dengan nyaman. Salah satunya karena keinginan orang tua gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, kenapa sih menjadi ASN sampai sekarang itu masih dianggap lebih prestis daripada kerja di sektor lainnya? Ya, pertama tentu ini ya, kita bisa melihat itu dari berbagai cara pandang. Misalnya dari cara pandang finansial, dari cara pandang sosial budaya, dari cara pandang sejarah dan lain-lain. Tapi nanti kita ambil beberapa saja. Misalnya gini, kapan sih ASN ini mulai ada di Indonesia ini ya? Sejarahnya kan mulai ketika pemerintahan Hindia Belanda itu mulai membutuhkan para administratur atau orang-orang yang kerja sebagai staf administrasi di kantor-kantornya. Nah, karena itu kemudian ada disekolahkan, buka sekolah-sekolah tertentu ya. Dari sejak itu pun yang bisa sekolah cuman anak-anak dari kalangan bangsawan. Anaknya adipati, anaknya bupati, anaknya residen, itu yang bisa sekolah yang bisa sekolah. Yang lain kan enggak. Di masa itu kan belum ada sekolah modern. Ya, belum ada sekolah modern. Jadi anak-anak ya hidup lahir, tumbuh besar bersama orang tua, enggak ada sekolah. Nah, kemudian karena kebutuhan administrasi, tenaga administrasi, dibukalah sekolah untuk khusus golongan tertentu, bukan rakyat jelata. Itu akhirnya yang jadi ASN, jadi Ambtenar kalau bahasa Belandanya. Nah, kemudian mereka jadi kelas tersendiri kan, ada rakyat jelata, kemudian ada Ambtenar yang dulu diisi oleh anak-anak bupati, anak adipati, anak residen gitu, dan keluarganya, atau anak-anak orang-orang yang di circle-nya kekuasaan ya. Maka mereka membentuk kelas sendiri, bukan kelas rakyat jelata. Nah, ini akhirnya belum selesai kayaknya sampai sekarang. Ya, ada rakyat jelata, ada ASN, ada kelompok yang lebih tinggi. Nah, ini secara kultural kayaknya belum selesai pemilahan itu. Minimal dalam pikiran kita, masyarakat kita ya, itu belum selesai. Makanya kita nggak heran kalau ya orang lebih cenderung pengennya jadi ASN saja, jadi PNS, apalagi bahkan PNS sama P3K aja kan, walaupun kayaknya sama-sama ASN, itu ada stratanya kan kelihatan ya. Wah itu wong PNS, wah itu arek P3K gitu. Jadi mandangnya, kalau diantara kita mandangnya mungkin sama, tapi kalau di dalam satu kantor ada PNS, ada P3K, itu mandangnya juga beda. Nah, itu salah satu pengalaman ya yang diceritakan teman. Mungkin bisa dijelaskan enggak Mas, kenapa sih profesi yang seharusnya melayani rakyat, karena kan ASN ini aparatur sipil negara, untuk melayani rakyat ini justru akhirnya ya itu tadi dipandang sebagai posisi yang aman dan menguntungkan secara personal. Sebetulnya kayaknya kaitannya sama sistem yang dibangun ya, karena sistem yang dibangun itu
sejak mulai Pak Harto, mungkin ya saya nggak bisa cerita kalau di zaman sebelum itu. Kalau sejak mulai Pak Harto itu kan kayaknya ASN itu kan dianggap sebagai bagian dari kelompok teknokrat ya, yang dia dekat ke kekuasaan. Bahkan dulu di era 80-an 90-an TNI ABRI ya, waktu itu ABRI itu sekarang jadi TNI dan Polri, itu dia disebut anaknya negara. Itu kan sesuatu banget waktu itu, anaknya negara. Sementara yang di sisi lain rakyat biasa ya. Nah, makanya untuk melayani itu tuh kayaknya nggak dibangun sistem itu ya, kecuali kalau memang perlu proses panjang. Saya mau cerita soal ini. Pernah ada seorang duta besar Denmark di Jakarta, waktu itu ngisi kuliah umum di UI, bisa dilihat YouTube-nya. Dia seorang duta besar di sini mungkin dengan fasilitas itu ya, mobil berplat nomor CD dan seterusnya itu. Tapi ketika dia pulang ke Denmark, katanya dia tetap naik sepeda. Jadi ngantar anaknya naik sepeda. Jadi kalau di Eropa tuh ada sepeda, terus sampingnya ada ini apa? Kalau kita biasanya Vespa itu ya, Vespa sampingnya ada gitu. Tapi sepeda pancal. Nah, dia katanya kalau pulang setelah penugasan selesai, pulang ke Denmark, ya naik sepeda lagi. Dengan ngantar anaknya itu kemanapun dia akan bersepeda. Karena apa? Karena sistem di sana memang dibangun dengan begitu. Jadi tidak ada perbedaan antara, walaupun dia pegawai negeri dengan level tinggi ya, duta besar di sini, dengan rakyat yang biasa. Penghasilan pun tidak jauh-jauh amat. Jadi kesenjangan sosial tidak nampak. Kemudian orang tidak lihat, kamu profesinya apa. Terus orang tidak terlalu kepo ya, biasa-biasa aja lah. Relasi sosial juga tidak terlalu kayak kita kan, sering ngumpul apa, itu kan jadi mempengaruhi gengsi dan seterusnya. Maka dengan kultur yang seperti itu, dia tidak lagi melihat PNS sebagai atau pegawai negeri sebagai kedudukan yang stabil secara finansial dan sosial, tapi sama. Nah, kalau di sini kan karena yang dilihat itu stabil secara finansial, stabil secara sosial. Karena kalau di sini PNS di desa, apalagi guru, itu sangat dihormati. Walaupun kalau secara harta dia lebih sedikit dibanding ada orang bisnis di situ yang jauh lebih kaya, tapi lebih dihormati PNS-nya, lebih dihormati ASN-nya, apalagi kalau guru dihormati sekali. Nah, itulah yang membuat mungkin ya orang lebih cenderung ke PNS, karena ya itu tadi ada banyak privilege yang dia dapatkan dibanding dengan yang tidak jadi PNS. Terus dengan demikian, apakah generasi muda saat ini tanpa disadari mewarisi sistem yang membentuk birokrat bermental survival, Mas, bukan sebagai tadi pelayan rakyat itu? Ya, bisa jadi, tapi sebagian sudah enggak kok. Ya kita. Jadi teman-teman di sini kan katanya sudah enggak minat ikut PNS, walaupun ada yang ikut karena dipaksa orang tua, karena gitu ya. Saya kira ini nggak tahu gejala zaman atau hanya fenomena kecil. Jadi kemarin waktu rekrutmen ASN baru saja berapa 1-2 bulan yang lalu kan ada hampir 1900 sekian yang dia sebetulnya diterima sebagai PNS, tapi kemudian tidak dijalani karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya daftar jadi ASN di salah satu kota di Jawa, tapi dengan formasi yang sama dia tidak diterima di Jawa, cuman dia ada di Kalimantan yang masih kosong formasi itu, diterima tapi ditaruh di Kalimantan, dia nggak mau nyatanya. Itu kalau di tahun era sampai 90-an, mungkin 2000 juga masih, itu pasti diterima kemanapun akan dijalani kalau itu PNS. Bahkan ada tetangga saya itu, dia waktu itu mungkin tahun 80-an ya, 80-an kita bisa bayangkan lah di transportasi masih seperti apa. Itu dia keterima jadi guru di Papua, dijalani dari Jawa
ke Papua dijalani karena keterima PNS. Kalau sekarang anak orang bisa menolak loh, kamu keterima di sana, oh enggak, saya nggak akan jalan itu. Nah, jadi mungkin itu cara berpikir satu sisi ya. Kita belum tahu itu apakah fenomena umum ataukah itu hanya gejala sekilas saja. Tapi pernah ada satu penelitian dari sebuah grup perusahaan besar di Indonesia, kira-kira 5 tahun lebih yang lalu lah penelitiannya. Dia bikin riset, dia bikin survei tentang apa profesi yang paling disenangi. Hubungannya dia mau cari karyawan ini. Nanti berarti kalau dalam 10 tahun, 20 tahun lagi aku masih bisa cari karyawan enggak, kan gitu. Ternyata yang paling disenangi itu nomor 1 saya lupa apa. Nomor 2 PNS. Itu sekitar 7 tahun yang lalu lah surveinya. PNS, tapi ada alasannya. Kenapa anak-anak muda pengen PNS? Karena mereka pengen merubah sistem. Wih, kaget kita. Kok ada ya ternyata orang yang masuk PNS pengen merubah sistem. Nggak tahu kalau udah di dalam ya, tapi idealismenya begitulah, pengen merubah sistem. Terus mereka juga nggak ingin lama-lama jadi PNS. Misalnya 5 tahun gitu terus keluar. Nah ini kan jawaban yang membuat kita kaget. Loh, oh ternyata ada cara berpikir seperti itu ya. Di luar memang yang di kebanyakan orang yang memang udah PNS ada stabil dan seterusnya, itu kayaknya ya cara berpikir kita lah, kita ini sebagai rakyat jelata yang nggak pernah hidup enak, yang sejak kecil hidup susah, makanya pengen yang stabil aja. Itu kayaknya itu ya warisannya tetap begitulah sebagian besar. Tapi ada pemberontakan kecil semacam itu. Oke, berbicara tentang hidup enak nih Mas, kan banyak sekali konten-konten di media sosial ya. Apalagi sekarang kebanyakan kan generasi muda mainnya ya di media sosial itu. Banyak konten-konten yang membicarakan tentang anaknya menjadi ASN, entah itu dari segi gaji, tunjangan, pensiun, atau segala macamnya gitu. Tapi minim sekali nih narasi soal gimana sih seharusnya menjadi ASN yang baik gitu. Termasuk tadi kalau kita berbicara di Partai X ya, gimana caranya seorang ASN ini melayani rakyat, tunduk pada rakyat. Nah, dengan hal-hal seperti ini lantas gimana nih Mas untuk menyadarkan anak muda bahwa ASN itu harus tunduk nih pada rakyat, bukan menjadi orang-orang yang nanti kalau udah masuk ke di lembaganya bisa kongko-kongko di kantor pemerintah seperti itu gitu. Iya. Ya, tapi memang faktanya begitu ya. Ya kan pernah kan ini pernah teman-teman ini magang mungkin ya di kantor pemerintah, pernah gimana kan, paling banyak absen terus keluar ke warung gitu kan. Saya pernah gitu, jadi absen terus ayo Mas keluar aja ke warung makan, nanti jam berapa balik lagi ya. Itu memang hidup enak gitu. Hidup enak tadi Pak, gimana supaya anak muda paham? Narasinya kan yang membangun narasi itu sendiri kan, karena kesadaran itu jangan-jangan dibangun berdasarkan konten aja. Jadi dia sendiri yang bikin konten itu nggak paham sebetulnya. Dia nggak punya narasi yang harus hidup itu gini loh. Dia nggak punya narasi untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang mungkin dia nggak punya narasi. Dia hanya ikut konten yang rame ya ini katanya PNS enak, ya sudah ikut aja, ikut itu. Karena apa? Yang jadi fokus dia bukan apa narasi yang dia bangun, tapi gimana biar view-nya banyak, kan gitu. Kemudian ada juga gini, kalau kadang nggak sadar narasi ya, waktu menjelang pemilu kan itu ada petugas KPPS ya, kelompok pemungutan suara itu ada orang yang jadi anggota KPPS itu kan kita lihat di media sosial rame banget. Setelah jadi anggota abdi negara KPPS, jadi beli sawah, beli rumah, kredit Fortuner dan seterusnya. Itu kan dia sekedar konten aja, sekedar ikut meramaikan apa yang sedang jadi impian banyak orang. Dia tahu, kita semua tahu kalau itu cuman hanya mungkin humor getir ya. Kita nggak akan bisa mencapai itulah.
Jadi saya kira narasi-narasi itu perlu diimbangi ya, memang jangan sampai anak muda hanya sekedar ini aja, membangun konten yang dia sendiri nggak tahu itu, dia hanya ikut gimana caranya agar viewernya banyak, tapi dia nggak membangun narasi. Yang kita butuhkan adalah anak-anak yang muda yang bisa membangun narasi, bahwasanya saya sebagai orang yang mungkin lebih senior ya, kadang-kadang kan gini, waduh gimana nih anak saya masa akan hidup di zaman yang begini. Kita diajari hidup dengan baik, kita diajari akhlak yang baik, kita diajari akidah yang baik, masa nantinya akan berhadapan dengan begini? Apakah ya kalau orang sudah diajari baik-baik tapi sistem yang di lingkungan dia tidak mengizinkan dia hidup, gimana? Kan akhirnya kekuatan itu kan ya mudah-mudahan kuat, tapi kan ada batasnya juga. Nah, karena itu ya kita dorong anak-anak muda untuk membangun narasi yang baik. Jangan hanya bahwasanya hidup enak dan seterusnya, tapi ini loh kita harus hidup sebagai warga negara yang penguasa juga melayani rakyat, yang berkuasa melayani rakyatnya, karena negara ini bukan milik mbah lu gitu kan. Ya kalau di Kesultanan Brunei atau di Kerajaan Saudi Arabia ya itu kan memang dianggap itu tanahnya milik kerajaan, tapi kan ini enggak, ini kita republik, ini kita bersama. Nah lagi-lagi nih Mas, apakah ini tanda bahwa pendidikan politik ini nggak ada gitu, atau mungkin gagal ketika menjelaskan makna kekuasaan yang seharusnya disertai dengan rasa tanggung jawab itu sendiri? Ya saya kira karena orang dibuat apatis ya. Kita kan sekarang jangan kan anak muda, orang yang lebih senior pun ke politik kan apatis. Karena apa? Karena mereka melihat wah politik itu rusak, politik itu bobrok, politik itu segala macam lah, akal-akalan dan seterusnya, yang itu kesannya negatif. Padahal semestinya kan gini, saya dengar kemarin, orang baik kita anggap orang ini oke lah ya, kita anggap orang ini oke, dia masuk ke politik pasti komentarnya gimana? Waduh rek, eman-eman ya. Eman-eman orang ini kok masuk ke politik padahal dia baik. Nah, itu kan secara nggak langsung mengakui kalau politik itu tempat yang hancur ya. Tapi kalau kebijakannya dibiarkan seperti ini, akhirnya kan yang orang yang nggak oke, orang yang bermasalah, dia kemudian masuk ke politik, itu dianggap wajar. Oh ancen iku itu masuk ke politik ya, ancen iku normal aja. Padahal kan seharusnya orang-orang yang baik, yang oke, ini yang masuk ke politik. Kenapa? Agar bisa baik kebijakan-kebijakan yang diambil. Jangan orang yang bermasalah masuk ke politik, nanti ya kebijakan yang diambil akan bermasalah, menguntungkan diri sendiri dan seterusnya. Nah, karena itu tidak hanya proses penyadaran itu kan lama ya, edukasi itu lama, bahkan bertahun-tahun di edukasi juga. Orang kena bansos selesai, diajari panjang lama, iya kena bansos selesai, kena serangan fajar selesai. Kita lihat itu pengakuan dari calon anggota DPR RI loh ya, saya sudah komitmen gini, saya bangun kampung mereka dari awal sekian tahun, saya bantu semuanya, saya ini saya itu. Tapi ketika hari H dia nggak ngasih serangan fajar, selesai semua, kalah dia. Dan banyak cerita begitu. Jadi saya kira berat memang kalau melakukan pendidikan politik di masyarakat yang maunya bansos, repot juga mau diajari kita mau diskusi gimana pun ya nggak akan didengar, karena yang penting adalah mana beras, mana duit gitu. Tapi itu tidak bisa membuat kita kemudian berhenti ya bagaimanapun sulitnya kan harus dijalani. Seperti halnya dulu waktu Pak Cokro Aminoto itu kan nggak ada apa-apa waktu itu kan, beliau juga jalan. Memang untuk merintis itu ya berat. Pak Bung Karno di awal-awal kan juga siapa yang mau memperhatikan beliau, nggak ada. Kemudian para pejuang-pejuang nasional kemerdekaan di masa awal
abad 20 di tahun 1900-an awal itu pasti berat ya. Tapi kan terus disuarakan. Ada nggak ada yang dengarkan, terus disuarakan. Saya kira dalam posisi itu ya, pendidikan politik memang harus dilakukan. Dan tolong orang-orang yang dalam tanda kutip punya idealisme untuk membuat negeri ini, membuat rakyat kita lebih hidup lebih sejahtera, makmur gitu ya. Itu ya jangan hanya diam saja, ya harus speak up. Sekecil apapun bentuk speak up itu, tapi harus disuarakan. Jangan apatis. Kalau apatis ya jangan menyesal, jangan marah kalau jadinya kondisinya seperti ini. Masa orang kita dipimpin oleh sesuatu yang ini kan tempo hari lah saya nggak ngomong lah ya Mas. Nah, bagaimana mungkin Mas birokrasi berubah jika yang direkrut berdasarkan tadi itu kayak pengen hidupnya nyaman, masa tuanya terjamin seperti itu, bukan komitmen pelayanan, apalagi jika tidak dibekali dengan pemahaman ilmu kenegarawan. Ya, ada salah satu survei di penelitian, saya lupa, penelitian master kalau nggak salah, itu di Universitas Hasanuddin, kalau nggak salah ingat, itu dia menemukan salah satu indikatornya adalah bagaimana kualitas rekrutan pegawai negeri itu sangat rendah. Ya gimana nggak rendah ya, orang mengandalkan apa? Mohon maaf ya, kita nggak bisa, sudah jadi rahasia umum lah, kita nggak bisa hindari kalau keterima PNS entek piro kan gitu, habis berapa kan gitu ya. Artinya itu kan jabatan itu, posisi itu dibeli, bukan hasil dari seleksi yang benar-benar dilaksanakan dengan baik. Masa kalah sama perusahaan, masa kalah sama perusahaan-perusahaan kecil saja pasti ada seleksi. Tapi kalau pegawai negeri masa dibeli dengan cara store uang dan seterusnya. Walaupun sekarang itu ada perbaikan ya, tapi kan masih jauh dari yang kita harapkan. Kita sudah berapa puluh tahun ada Kementerian Reformasi Birokrasi itu, tapi hasilnya juga masih begini-begini aja ya. Ada perubahan iya, tapi kan belum mendasar. Waktunya sudah sekian lama sekali, mungkin 15 sampai 20 tahun. Tapi situasinya belum berubah banyak. Nah, itu banyak rekrutan yang rendah, kemudian mau dididik gimana? Mereka tujuannya memang berinvestasi ya, beli PNS misalnya 100 juta, nanti dalam 5 tahun akan balik modal 100 juta. Setelah itu ya dia akan cara berpikirnya kan begitu. Jadi nggak ada, ya mungkin ada, pasti ada yang cara berpikirnya untuk melayani dan seterusnya, tapi saya kira juga mungkin akan kalah dengan yang cara berpikir seperti itu. Tapi apalagi kalau kita pernah dengar ya, dalam satu lingkungan nggak usah lah idealis melayani rakyat, melayani apa, nanti malah bukan disingkirkan, nggak dikonco ya, nggak dibolo sama teman-temannya kan gitu, sering kita dengar itu. Apakah ini lagi-lagi karena ini Mas, Indonesia, negara kita saat ini tuh tidak ada pemisah antara itu tadi pemerintahan dan negara? Yap, salah satu faktornya bisa jadi itu, walaupun nggak semuanya ya, tapi salah satu faktor itu betul. Kebetulan kita belajar mengkaji banyak tentang Jerman, di mana undang-undang ASN tahun berapa, 2016 atau berapa itu sebenarnya kan ngadopsi dari Jerman, pure ambil dari Jerman, tapi sayangnya kan terus oleh kekuasaan kita kan diadaptasi ya, bukan mengadopsi itu, tapi diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial di sini. Katanya diadaptasi, tapi kalau kita bisa melihatnya sebagai disimpangkan. Kenapa? Karena kalau di Jerman itu kan terjadi benar pemisahan antara negara dan pemerintah. Ada salah satu contoh. Ada seorang kenalan yang kebetulan dia jadi ASN di Jerman, warga Indonesia.
warga negara Indonesia tapi dia bisa jadi ASN di Jerman, walaupun levelnya level rendahan ya. Ya nggak tinggi lah, bukan rendahan, levelnya nggak tinggi. Kemudian dia ada kebijakan menteri lah, kebijakan menteri yang dia nggak mau melaksanakan, ya. Dan itu tidak masalah, karena apa? Kebijakan menteri dia nggak mau melaksanakan apa? Karena tidak sesuai dengan